Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan. Terang-terangan menyisihkan nafsu, keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal. Yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar. Batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian apalagi kemarin haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual. Dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya dan nggak ada enaknya. Terus ya. Wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi kalau nggak mampu puasalah, fa alaihi bisaum. Meskipun kalau dulu zaman saya di SMA sering dipelesetkan, fa alaihi bisobun. Kalau nggak mampu ganti sabun, bukan itu. Dengan puasa, bukan dengan sabun. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih iya, tapi internetannya terus, buka HP terus. Kadang-kadang ngomongnya saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah bunyai, pikiranmu kemana-mana. Wah, bunyai itu. Bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan. Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu kan tidak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan tidak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai. Terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, oh ndak kita puasa, nanti aja habis maghrib misalnya gitu. Nanti ditawari pacarnya, mas jalan-jalan lu, jangan sekarang puasa. Nanti habis maghrib kita ke mall bareng, ayo podo wae. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diingat-ingat itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa. Jadi melenyapkan dimensi setan dalam dirimu. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa di kitab apa ya, katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib sampai isya. Setelah isya puasa lagi. Terus ada kasus Umar. Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya. Sehingga turun ayat bahwa ya kalau malamnya Ramadan itu tidak apa-apa berhubungan sama istri. Terus dipahami, oh berarti makan juga boleh, tidak harus sampai isya. Pemahamannya seperti itu. Saya lupa ada di kitab apa. Cuma ya itu, karena 22 jam mungkin lebih terjaga.
Cuma mungkin Allah sayang sama kita, terus ndaklah, ndak apa-apa kalau malam pingin makan-makan sepuasnya juga ndak apa-apa. Cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi, jangan dilepaskan lagi. Kalau ndak ya hasilnya balas dendam tadi. Kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa. Hari-hari gini kan kamu ndak pernah mikir bikin kolak apa beli kolak. Kalau puasa mikir. Biasanya kamu makan cuma nasi kucing satu sama air putih, selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik, justru paginya itu kamu bebas dari hawa nafsu. Maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik. Oke, terus ini banyak dalil cuma saya comoti, saya copy paste. Ya silahkan kamu baca, ini sudah banyak disebut orang. Innas syaitona la yajri min ibni adama majrodam fadoyiku majarihi bilju. Sesungguhnya setan itu berjalan dalam diri anak cucu Adam lewat jalan darah. Fadoyiku majarihi, maka sempitkanlah jalannya setan itu dengan kamu lapar. Yo paling ndak secara lahiriah rasional itu kalau kamu lapar kan kamu nggak mikir neko-neko, yang kamu pikir makanan dok. Begitu kamu kenyang baru mikir aneh-aneh. Itu paling gampang logikanya itu. Jadi sempitkan jalannya. Sempitkan kan bukan berarti hilangkan. Masih ada setan bisa masuk. Cuma sekarang sempit karena kamu cuma mikir makanan. Ketika kamu sedang lapar. Ngatasinya kan gampang kalau cuma makanan. Kalau makan kan nggak neko-neko lah. Tapi kalau mikir yang lain itu kadang-kadang bahaya. Itu mungkin maunya hadis itu. Jadi sempitkanlah jalannya. Paling enggak meskipun puasamu enggak dalam, enggak sampai batin, enggak khawasul khawas, tapi dengan kamu lapar, itu sudah, pikiranmu sudah paling ke makanan. Kalau habis-habis asar ketika kamu sudah melilit, itu mbok liwat ada cowok cakep apa cewek cakep, enggak minat lagi. Yang kamu pikir kolak sama es buahnya. Ya kan? Jadi itu antara lain. Terus ini sabdanya Nabi pada Aisyah. Dawami qur'aba bil jannah. Teruslah, dawamkanlah, istiqomalah menggedor-gedor pintu surga. Qolat, katanya Aisyah, bimadza, dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam bilju, dengan apa? Dengan lapar. Jadi kalau kamu lapar itu katanya Nabi kayak orang yang sedang mengetuk-ngetuk menggedor pintu surga. Terus kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap kebaikan itu dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Setiap kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Satu-satunya yang oleh Allah nggak disebut, rahasiaku. Fa'innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajibi, dan aku yang akan ngasih balasan sendiri, khusus. Dan hadis di bawahnya juga semacam kelanjutannya, meskipun hadis yang berbeda. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabi al-abidi. Jadi Allah ini membanggakan anak-anak muda yang gemar ibadah, khususnya yang puasa. Kalau yang tua biasalah, orang tua kan lebih gampang kalau mau tirakat, kalau mau puasa. Ini yang dibanggakan oleh Allah yang muda-muda. Fayaqulu, maka Allah berfirman pada para malaikat, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli. Anak-anak muda yang meninggalkan syahwatnya
demi aku al-mubdhilu syababahuli, yang memperjuangkan apa, yang menggantikan kemudaannya untukku, karena masih muda biasanya masih mau senang-senang tapi lebih milih Allah daripada senang-senang. Anta indi kabakti malaikati, jadi engkau anak muda, bagiku engkau kayak malaikat-malaikatku. Nah, itu pujiannya Allah bagi anak-anak muda. Saya tidak tahu yang hadir malam ini masih muda apa sudah tua. Wajahnya sih tua, jiwanya apalagi. Terus kita lihat itu hadis-hadisnya. Ini hadis paling terkenal. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang puasa akan ketemu dengan dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan waktu buka puasa dengan kebahagiaan waktu ketemu Allah. Ini seakan-akan mau bilang orang yang puasa pasti besok akan ketemu Allah dan dirindukan oleh Allah. Dan kesenangan yang satu waktu dia buka puasa. Jadi sebenarnya buka puasa itu biasa cuma makan. Karena ada puasanya dia jadi luar biasa. Hidup kadang-kadang butuh ini. Butuh puasa dulu. Kamu belajar itu kan jenis puasa. Yang lain seneng-seneng kamu belajar. Tapi yang lain tidak akan nemu buka puasa kayak yang kamu belajar tadi. Belajar menemukan buka puasa namanya pinter. Nilainya tinggi. Itu tidak ditemui yang tidak ikut puasa. Jadi ini rumus. Puasa itu kan bukan berarti kalian tidak mampu. Bisa, cuma kalian tahan. Kalau boleh, kalau mau kalian bisa beli HP paling mewah, baju paling bagus, tapi ndak buat apa? Ini puasa. Nanti akan ada buka puasanya pasti. Jadi farhatun inda iftorihi. Terapkan ini, jadikan rumus. Kenapa orang Jawa nyuruh sering-sering tirakat? Tirakat itu meninggalkan yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Karena akan ada buka puasanya besok. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, orang yang itu kan nanti ada buka puasanya. Dibandingkan yang santai-santai. Mereka tidak akan nemu buka puasa. Sama-sama makan waktu maghrib, nikmatnya beda. Antara yang puasa dan yang tidak puasa. Maka jadikan di antara rumus hidup kita adalah puasa. Ngaji, kalian tiap malam Kamis ikut ngaji filsafat, itu kan juga jenisnya puasa. Yang lain jalan-jalan di luar, nongkrong di mall, ngafe sama pacarnya, kalian milih di sini, wong ndak punya pacar. Loh, itu juga tirakat. Jadi kalau ada yang tanya, kok sampai umur sekian kok masih jomblo, mas, mbak? Enggak, ini tirakat kok. Kalau mau, gitu. Kalau saya mau, siapa ndak suka sama saya? Cuma saya tirakat aja. Biar nanti buka puasa. Oke. Terus, kan itu juga sejenis puasa loh. Saya ndak mau pacaran, Pak. Itu juga puasa. Besok kalau dapat nikmatnya berkali lipat, iftorihi. Tapi yang sejak SMP sudah pacaran, yang-yangan, pacaran itu biasa, tidak ada rasanya. Yang dialami sama, cuma rasanya jauh berbeda. Itu buka puasa. Makanya jangan sering-sering pacaran. Cukup sekali. Lama terus putus. Kamu kan biasanya itu, sekali dan lama sekali. Tapi terus putus. Akhirnya kan pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Oke. Kalau ditanya jawabnya santai. Bukan jodoh Pak. Padahal itu nangis-nangis sudah. Terus dilanjutkan. Konteksnya puasa. Ngomong puasa itu tidak cuma ngomong lapar dan haus. Ayo masuk lebih dalam, katanya Imam Ghazali. Yang pertama, yang jelas puasa itu kepatuhan. Allah sendiri yang merintah secara terang-terangan loh.
Ndak tedeng aling-aling kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan. Maka puasa yang pertama-tama bermakna kepatuhan kita pada Allah. Segala manfaat, segala hikmahnya puasa itu di bawah kepatuhan ini. Ndak boleh dibalik. Puasa itu menyehatkan. Kalau saya sudah sehat, apa harus puasa, Pak? Harus tetap. Ndak bisa dibalik. Puasa itu bikin kita menahan nafsu. Saya itu tidak pernah tergoda oleh nafsu, Pak. Berarti tidak butuh puasa. Tidak. Yang pertama-tama tetap kepatuhan. Seandainya puasa tidak menyehatkan sekalipun, bikin kamu lapar, perutmu melilit, tetap harus puasa. Karena yang pertama-tama puasa itu kewajiban dari Allah. Ya kayak sholat kemarin. Sholat itu tanha anil fasya' wal mungkar. Pak, saya itu orang baik, Pak. Tidak pernah fasya' wal mungkar. Berarti tidak butuh sholat, oh, Pak? Tetap butuh sholat. Kenapa? Itu kepatuhan. Bukti bahwa kita percaya pada Allah, pada Rasul. Jadi yang pertama-tama itu. Tidak pakai argumen apa-apa. Baru kalau kita sudah patuh, kita rinci manfaatnya apa, hikmahnya apa, biar lebih mantap kepatuhan kita. Jadi tidak bisa dibalik. Tidak bisa, Pak, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Sholat li dzikri katanya Allah. Kalau saya sudah anytime ingat Allah, apa butuh sholat, Pak? Butuh. Kenapa? Kepatuhan. Jadi yang pertama-tama ibadah itu kepatuhan. Baru terus kita cari hikmahnya, manfaatnya, rahasianya. Itu biar ibadah kita semakin mantap. Biar kita sadar bahwa Allah tidak pernah nyuruh sesuatu yang sia-sia. Tapi itu belakangan. Setelah nilai kepatuhan. Termasuk puasa. Terus yang kedua, pelatihan. Riyadhah. Jadi puasa ini semacam short course 1 bulan. Latihan nyapih nafsu. Latihan mengendalikan diri, menguasai diri. Itu puasa. 1 bulan penuh kita dilatih. Saya tidak tahu sukses apa enggak. Kalian sendiri yang ngerti. Jangan sampai short course hanya tinggal short course, seminar hanya tinggal seminar. Harus fokus pada hasilnya. Biar besok benar-benar merayakan Idul Fitri, kembali fitrah. Jadi latihan terus. Dalam puasa, usahakan, saya bilang tadi ada target-target spiritual. Riyadhah. Ya yang nomor 1, latihan nafsu. Berani nggak misalnya khusus 1 bulan Ramadan besok, Pak, saya buka WA hanya setelah maghrib sampai isya misalnya. Saya buka WA hanya kalau mau tidur, Pak, misalnya. Atau saya tidak akan lagi posting tentang yang dunia-dunia, Pak, 1 Ramadan ini. Saya ngomongnya akhirat aja misalnya. Ya tidak apa-apa, itu kan latihan. Pelan-pelan. Jadi silahkan bikin target sendiri. Riyadhah, bikin pelatihanmu sendiri. Ya latihan utamanya memang melawan hawa nafsu. Semoga sukses. Yang ketiga, puasa adalah pengorbanan. Persembahan. Persembahkanlah rasa laparmu, persembahkanlah rasa hausmu, persembahkanlah perjuanganmu untuk Allah. Jangan untuk yang lain. Jangan untuk, Pak, lumayan Pak, ada puasa 1 bulan, bisa diet gratis. Lumayan bisa menurunkan berat badan, enggak. Persembahkan puasamu untuk Allah. Dimensi pengorbanan. Semua ibadah itu persembahkan untuk Allah. Bahkan kalau kamu sholat kan ada yang di doa iftitah itu kan inna sholati wa nusuki. Sholatmu, ibadahmu, bahkan hidupmu dan matimu persembahkan untuk Allah. Kalau dipersembahkan untuk Allah kan gak boleh sembarangan. Masa dipersembahkan untuk Allah ngasih yang tidak berkualitas kan malu. Wong kamu ngasih hadiah dosenmu, ngasih oleh-oleh tetanggamu aja nyari yang pantas. Apalagi untuk Allah. Jadi yang ketiga pengorbanan, persembahan.
Jadi membahas puasa itu perhatikan konteksnya. Ada konteks kepatuhan, ada konteks pelatihan, ada konteks pengorbanan. Yang keempat, ada konteks penyucian, pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Jadikan momen puasa itu untuk menaikkan kualitas kemanusiaan kita. Biar kita semakin murni jadi manusia. Makanya goal terakhirnya kan fitri. Fitrah. Jadi harusnya besok hari terakhir puasa kita jadi orang yang cerah. Karena kita sudah fitrah. Jadi dimensinya penyucian. Lahir dan batin. Kemudian dimensi puasa yang kelima itu perjuangan, jihad dan mujahadah. Contoh mujahadah, jihadun nafas yang paling kelihatan itu puasa. Di situ kita berperang. Perang paling besar. Kan Nabi bilang, habis perang Badar Nabi bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar apa? Mengalahkan diri sendiri. Antara lain lewat puasa. Terus yang keenam, keikhlasan. Satu-satunya puasa yang dimensinya ikhlas, karena yang hanya Allah yang tahu itu puasa, satu-satunya ibadah. Yang ikhlasnya bisa murni tanpa terkontaminasi hal-hal lain itu puasa. Kalau orang sudah lillahi ta'ala puasa, mungkin tidak ada orang tahu. Kalau sholat kelihatan, kusuk tidak kusuk kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan. Seperti dijelaskan di depan. Terus yang terakhir baru puasa itu bisa masuk ke level hikmah dan iktibar. Kalau ada orang bahas puasa dari segi kesehatan, itu level hikmah dan iktibar. Puasa dari segi harmoni sosial, itu level hikmah dan iktibar. Dari puasa kita bisa mengambil pelajaran apa? Itu hikmah dan iktibar. Dari puasa kita peka secara sosial. Itu hikmah dan iktibar. Level terakhir dari puasa. Jadi ternyata puasa konteksnya banyak, dimensinya banyak. Otomatis manfaat dan dampaknya juga banyak. Itu cerdasnya seorang Ghazali. Kalau kita mikir sendiri mungkin tidak nyampe ke sini. Kita kan ngertinya cuma pokoknya puasa itu menahan lapar, haus, dan hubungan seksual. Itu tok. Di luar itu tidak nyampe. Pokoknya itu. Sama khataman Al-Quran. Itu pun nggak sukses-sukses. Terus baru nanti kita ketemu klasifikasi puasa yang sangat terkenal dari Ghazali. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas, ada awam, ada khusus, ada khususul khusus. Ada biasa, ada khusus, ada istimewa, dan ada super. Itu kalau pakai istilahnya martabak. Ya, martabak itu kan ada martabak biasa, ada istimewa, ada super. Yang satu telurnya satu, yang satu telurnya dua, yang terakhir telurnya 3. 4 kelihatannya, saya lupa satunya apa. Oke, telurnya saya ingat saya sampai 4. Oke, jadi puasanya orang biasa. Kelihatannya kita sering ada lebih banyak di sini. Menahan diri dari memasukkan sesuatu dalam perut dan kemaluan terjaga. Itu definisi yang kita pakai. Pokoknya kita hati-hati, benar jangan ada sesuatu yang masuk ke perut. Kan itu yang sering kita bahas waktu puasa. Pak, kalau nelan ludah batal enggak? Pak, kalau saya dulu apa? Kentut di air batal enggak? Pak, kalau itu jadi kita sing dipikir itu pokoknya apa yang masuk ke mulut sama itu dok. Itu puasanya orang awam.
Pak harus hubungan suami istri enggak Pak? Kalau enggak berhubungan mimpi batal enggak Pak? Pak harus, selalu begitu yang kita bahas. Dimensi fisiknya. Ya enggak salah. Cuma masa levelnya masih ini gitu loh. Itu arah SD dan TK yang bahas ini. Pak kalau sikat gigi batal enggak? Kamu kan selalu ribut di situ. Sikat gigi ya enggak batal. Kalau kumur-kumur terus ditelan itu batal. Ya kan? Pak kalau nangis batal enggak? Kan ada yang saya sering ditanya gitu zaman dulu waktu kecil. Nangis batal enggak? Ya nangis ya enggak batal. Kalau nangis terus air matanya diwadahi terus diminum batal. Ya kan? Oke. Kalau marah-marah batal enggak? Ya kalau marah-marah terus kamu mecah botol terus isinya kamu minum ya batal. Kalau fisik gampang, rumusnya gampang kalau fisik. Cuma kita biasanya ini. Tapi yo ini gerbangnya, jangan disepelekan. Cuma jangan berhenti di sini, itu maksudnya Ghazali. Diawali dari sini, mencegah perut dan kemaluan. Pak kalau sudah imsak masih boleh makan nggak Pak? Gitu. Boleh. Kalau sudah subuh Pak, saya sudah terlanjur subuh belum minum Pak. Boleh nggak minum? Nah, itu kan. Terus kamu bingung, boleh nggak ya? Tapi kalau nggak minum nanti haus sampai siang. Salahmu dewe, tangine telat. Jadi fikih itu jelas, eksak, ukurannya gampang, mudah dideteksi. Jadi puasa cuma jangan dititik beratkan di sini. Hanya saja memang orang-orang tertentu yang belum nyampe mengawali puasa itu dari sini. Kekurangannya puasa ini ya hanya dapat lapar dan haus. Bahkan tidak menghalangi katanya Ghazali dari kemaksiatan, dari nafsu. Puasa sih puasa, tapi nunggu buka puasa nongkrong di mall terus lihat yang lewat-lewat. Waduh, mulusnya ya podo wae. Nggak terhalangi. Kalau ada, puasa-puasa kok gitu. Loh kan yang penting nggak makan, nggak minum, dan nggak gituin. Nah, ya sah puasamu, cuma ini levelnya awam. Nggak dapat manfaat dari puasa. Puasa sih puasa, tapi nanti lihat TV mulai pagi sampai sore. Kan nggak dosa Pak. Ya nggak, ya waktumu habis sia-sia. Nggak dapat manfaatnya puasa. Oke, lihat. Puasanya sih puasa, tapi tiap hari depan HP, otek-otek HP, nggak pernah berhenti di situ. Kalau diingetin, Mas kok HP-nan terus? Oh ini ngaji nih dianggap. Pura-puranya ngaji, padahal ya enggak. Jadi puasanya orang awam. Kalau masih hanya memperhatikan mulut dan semua lubang biar tidak kemasukan sesuatu. Itu puasanya orang awam umum. Kalau puasa kok yang dibahas buka puasa terus, sama. Puasanya orang awam, sibuk. Besok bukannya apa ya? Besok lusa bukannya apa ya? Masjid yang paling enak takjilnya apa ya? Kan ada toh yang survei, enak di sana. Alah kalau di sini cuma teh sama jajan, sana ada makannya. Oh sana lebih seru lagi, lauknya nggak cuma teh. Nah itu berarti kalau kamu sibuk di situ, ya ndak salah, wong gratisan. Ya, kapan lagi, ya kan? Kalau swadaya kan paling kamu ngangkring. Nah, ini ada kesempatan makan enak 1 bulan, gratis. Aduh. Akhirnya itulah yang terjadi. Level puasanya nggak naik-naik. Level puasa awam. Sekarang kan di mana-mana ada buka bersama gratis. Kalau kamu jeli, kamu bisa makan enak banyak. Oke, cuma ya masuk levelnya itu. Puasa kita sudah mahasiswa S1, S2, jangan-jangan ada yang S3. Masih mikir takjilan.